Ko juaiye lah setahunnya siramnya cek tetangga sayang napa ko kawininya na mati ko nyo siram kubu tarui je orang tak tahu dah kira janji je bininya ko kalau adinda sudah meninggal kapan udah boleh mencari ganti kalau lah tumbuh rumput kak sajangka di kubu ko dah je tungko nyo siram tarui supaya rumput itu capek ting. Ibu jangan percaya aja laki ibu kan. Ya kan? 1 tahun sudah kematian bini lah. Tanya lagi nyo. Iya kan? Jadi siapa yang kita cari kasih sayangnya? Allah. Bagaimana mencari kasih sayang Allah? Dengan mendirikan apa gunanya salat? As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tebo mengaji malam datang ke masjid bersama-sama. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu nalah menjawab salam. Ambo doakan masuk surga. Ampe angke jo Tanjung Alam. Singgah ke pasar Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lain. Amin. Amin. Dah ada nanamul amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafara. Yang kita muliakan
Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' As-Sa'adah Muaro Tebo, yang kita muliakan Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak dan Ramil, seluruh minyak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo, tunggak tuo di dalam kampung ayam putih tabang nyusiang, kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Dan juga yang sangat kita muliakan, para alim ulama nan suluhnya tarang di dunia, dendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di negari. Juga sangat kita hormati barisan bundo kandung, limpapih rumah nan gadang, ube jarih palare damam, ko idui tampai banie mati tampai banazar, ka undung-undung ka Madinah, kapayong panji kasarugo, ambam puru aluang bunian urang na duduk jesukatan, panyayang je pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali masak kaliyo si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai ibu batana, tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mangkoidui, puntung di helo disuruti, bakayu kelupa pisang, sagantang bare di tanah, kanyang laurang satebonyo. Kok tamakan diraso nasi, ampe tahun taimba lapa, kok tak cubo jo raso gulai, limo musim taraso jo lamaknya. Mudah-mudahan ibu-ibu berumur berkah, berumah tangga sakinah, mendapatkan anak cucu yang saleh dan salehah, kalau mati nanti husnul khatimah. Amin. Kemudian yang kami sayangi generasi muda, kutiko kalian kalaiyana, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingke, tibo di aras kabasaran, di sinan ganti yang putih biang latabut, pinta boleh kandak balaku, ananda laye ke dunia go. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji, anak gadis jo anak bujang masak pengajar, bak banih setangkai padi, guno cubadak didalangkan, kaganti baladang lado, guno nak bujang jo nak gadis kita kadangkan, kapang ganti badan kok tuo. Mudah-mudahan remaja kita, remaji kita atau generasi putri kita menjadi anak yang berdaya guna dan berhasil guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tetap memuliakan kita. Amin. Malam sekarang tanggal berapa, Bu?
Hijriah. Tanggal berapa, Bu? Siang tadi, ya. Tapi setelah maghrib, matahari terbenam, orang azan, bertukar tanggalnya jadi tanggal 7 sampai pula maghrib besok. Jadi tahun Hijriah ini tahun yang benar. Jadi kalau ada ibu-ibu muda ini melahirkan lagi, catatlah kelahiran anak itu dengan tahun Hijriah. Kemudian boleh garis miring Masehi. Tapi dahulukan Hijriah. Karena apa? Hijriah ini tahun yang tidak pembohong. Karena apa? Tahunnya bernama Qamariyah, dia berjalan dengan peredaran bulan. Ibu-ibu misalnya ingin memperoleh anak-anak, lah dapet jodohnya, lah dinikahkan, resepsinya kadiadokan. Apa pertanyaan teman? Bulan bara ibu kabarale. Jadi bulan ndak ada dipakai matuaria ibu kabarale, nah. Tapi bulan. Karena tahun Islam ini beredarnya dengan perputaran, Bu. Kalau ibu sekarang keluar memandang ke langit, bulan itu sudah agak besar. Besok lebih besar lagi. Tanggal 14-15 dia jadi purnama. Jadi bulan-bulan Hijriah ini sesuai dengan perputaran bulan. Nah, sekarang tanggal 7 Sya'ban. Pertanyaan saya lagi, Isra Mi'raj ini tanggal barat sebenarnya. Tanggal 27 Rajab. Nabi nama yang kita peringati Isra Mi'rajnya malam kini. Kalau Nabi Muhammad tu 27 Rajab. Ada Nabi di Tebo kena lain. Tak ada. Kenapa? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki bapak kamu, tetapi dia Rasul Allah dan dia penutup segala nabi. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, jadi pada malam ini yang tepatnya kita beri judul Sirah Nabawiyah, mengingat Rasulullah sangat cinta Allah kepadanya, dan cinta itu disalurkan oleh Nabi kepada kita. Bahwa Sirah Nabawiyah yang terjadi kepada beliau di bulan Rajab, beliau diundang oleh Allah melalui perjalanan yang disebut perjalanan yang kontroversial dan perjalanan yang fenomenal yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Intinya apa? Nabi menerima perintah salat. Yang kedua, membukakan tabir alam yang di atas kepala kita. Menurut bapak dan ibu, sebelum Nabi Isra Mi'raj, sudah pandaikah orang buat pesawat? Sudah adakah satelit untuk menyimpan suara kita di atas langit itu? Belum, Pak. Jadi sekarang rekaman-rekaman pengajian, rekaman lagu dan segalanya yang masuk ke YouTube sebelum hari kiamat 100, 200, 300 tahun lagi, kalau hari masih belum kiamat, generasi cucu kita 300 tahun yang lalu bisa mendengar suara kita yang telah direkam melalui YouTube. Nah, kecanggihan ilmu yang kita dapatkan sekarang itu dari apa? Belajar, berguru dengan peristiwa Nabi naik ke langit. Ya kan? Setelah itu dibikin orang pesawat, dibikin orang pesawat tempur, dibikin orang helikopter. Bolehkah manusia menjelajahi langit?
Itu disuruh oleh Allah, Pak. Bukan sekedar boleh. Apa bunyi ayatnya? Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai jamaah jin dan manusia. Sekarang yang ada dalam Masjid Jami' As-Sa'adah ini manusia atau jin? Kelihatannya manusia semua. Kalau jin tak kelihatan, gaib. Dan dia bukan di bumi ini, tapi di langit yang pertama. Namun dia bisa turun naik. Kenapa? Karena dia makhluk energi. Ya kan? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Diciptakan manusia itu dari saripati mani, kemudian dia diberi bertubuh dan terlihat wajahnya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan diciptakan bangsa jin itu dari bunga api. Api kelihatan tak? Ada, tapi kalau di awal lihat apa cik? Enggak, Pak. Kalau api itu hidup di kayu itu Pak pegang, itu kayu. Jadi api itu energi. Jin dari itu. Jadi saya tidak salah ini semuanya tidak ada yang jin. Ini manusia ini semuanya. Manusia dan jin itu disuruh oleh Allah menjelajahi penjuru langit dan bumi. Ditegaskan lagi, fanfuzu, silakan. Bu, ibu besok pailah ke langit deh. Disuruh oleh Allah. Tapi cari dulu ilmunya. La tanfuzuna illa bisultan. Engkau tidak akan dapat ke langit itu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Ternyata setelah Nabi meninggal, tidak ada lagi ilmuwan Islam. Ilmu ini banyak dikuasai oleh orang non-Islam. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, Isra Mi'raj Nabi menerima perintah salat. Tadi ambo menyebut peristiwa ini peristiwa yang kontroversial dan peristiwa yang fenomenal. Itu bahasa anak kampus tu, Pak. Ambo meniru di orang sekolah tinggi itu, ambo tak pandai lu tu dong. Karena ilmu kurang sekolah tanggung mengaji nak sampai katam sulit lah ambo bacurito. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Tidak bagauru kau orang nak membaca, tahu lo awak, dibaca lo awak. Apa itu kontroversial? Umat ini tidak seragam pendapatnya tentang kepergian Nabi itu. Ada namanya, itu bukan Islam, tapi agama Syiah. Majelis ulama, Pak, Syiah itu tidak mengatakan itu Islam. Karena apa? Ada pula imam selain dari Nabi Muhammad, dua balik dia. Dan kitabnya ada lagi kitab selain dari Al-Quran. Katanya Al-Quran kau lah diubah di Abu Bakar, lah diubah di Utsman, lah diubah di Umar. Maka khalifah yang dia percayai hanya Ali bin. Ini jelas bertentangan dengan akidah Islam. Nah kece orang Syiah kau, Pak, Nabi pai Mi'raj tu angoknya senampai, tubuhnya tinggal di tebo kau, Pak. Kalau angok pai tubuh tinggal tu ada maunya mayat kan? Kalau udah jadi mayat orang dipangangkan, nggak dikuburan saya berdosa lah, Pak. Dimandikan dulu, setelah itu dikafani, sudah itu disalatkan, baru dikuburkan. Jalan suasa dikubur apa? Mikoyo lo kecil nama mudo-mudo kok. Tak ada yang mandian kuburan selalu tak ada yang gunanya kena. Iya kan? Ikuti ajaran Islam.
Kalau Nabi ketika itu mati, ya kan? Akan bisakah beliau kembali ke dunia ini dengan perjalanan 7 jam? Tidak. Kalau 7 jam orang mati, Pak, ditinggalkan roh, itulah tagang badannya lah, kaku. Udah kaku itu. Tidak lentur lagi. Sedangkan Nabi menjelang subuh datang lagi. Jadi bagaimana yang sebenarnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh secara utuh dan lengkap dalam keadaan berakal sehat dan sadar. Bagaimana ditambah jo sadar, Pak Ustaz? Kalau orang mabuk, lebih bisa dipercaya keceknya? Lebih bisa? Enggak. Itu mengko dilarang oleh Allah orang mabuk tu salat. Walaupun salat ku wajib, Pak. Tapi orang mabuk tak boleh oleh Allah. Wala taqrabus salah wa antumus sukara. Jangan engkau dekati salat kalau engkau mabuk. Di Teboko ada enggak orang Islam nantak salat? Banyak. Ajan berang lo kayaknya mungkin nyo sedang mabuk baru. Atau engkau nya tak salat, kan? Bang kau tak salat, Pak, dia mabuk. Kan? Memang tak boleh orang mabuk salat. Tapi tak ada apa Ustaz, mabuk kau kan banyak. Mabuk babini panjang kan? Di Bungo babini, di Tebo babini, di Jambi babini, tu mabuk babini saja. Ada mabuk dek kayu saja, iya kan? Bara je ladang sawit orang je Bali, iya kan? Tapi kaum muslimin inyo makan nyo cium sesamba. Masak sambal lama-lama nyo cium je. Apiti banyak ndak nyo makan sambal. Itu mabuk je namanya. Mabuk mencari kayu, salero ditahan. Iya kan? Jadi mabuk ini semuanya menjadikan orang tidak salat. Nah, tadi Pak Camat, ya kan, menyarankan Buya bagaimana karena inti dari Mi'raj itu salat, bagaimana jamaah ini mengoptimalkan salat berjamaah secara khusyuk. Salat khusyuk itu berat, Pak. Salat itu berat kata Allah, kecuali yang ringan bagi orang yang khusyuk. Kenapa? Nyo sanang hatinya dalam salat tu. Kini ambo bertanya ke ibu-ibu. Bu, ibu-ibu lain sanang hati dalam salat. Itu yo sabana salat kena khusyuk. Ada ibu-ibu ko supaya salat ndak tinggal, anyo bawa sajadah ke dapur. Nan mamasaknya langsung anyo sajadahnya bawa ke dapur. Sadangnya membaca Al-Fatihah, ya kan, babaun di kuciang ikan. De ikan tu kalau makna di kuciang, ya kan, ibu sedang baca Al-Fatihah, ibu caliak je sudui mato. Rupa kuciang kau ambil ikan, ya kan. Sesudah ibu yang tidal, ibu sambil mengajui kuciang kau. Hush! Aduh Allah. Mengajui kuciang dalam salat lain ke kusut. Itu namanya orang nan main-main. Allazina hum an salatihim sahun. Iya kan? Jadi kalau sudah salat itu konsentrasi. Tak boleh mengingat yang lain. Andaikan hati mengingat yang lain, kana wak beraja bersepeda. Ibu-ibu pandai enggak bersepeda? Ketika beraja ada jatuh enggak? Ada luka kaki. Kalau lama bersepeda itu lalasuh saja. Lama-lama wana sambil mengayuh balapen setangan. Orang latihan taruh tu orang main akrobat tua, aci roda sepadanya. Tinggi lo tu. Tinggi batangnya kata itu, acik rodanya bisa. Karena apa? Karena latihan. Begitu juga salat. Begitu
akal pikiran kita, ingatan kita melenceng ketika salat itu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul khusyuk serupa Ali bin Abi Thalib, Pak, saya tidak menafikan, namun tidak mungkin kita sampai ke sana. Ali bin Abi Thalib itu kena anak panah, dicabut, menangis dia, sakit. Jadi kapan ini dicabut ini, Pak Ali? Tolong dicabut ini ketika saya salat. Saat beliau membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, itu kan duduknya bersimpuh ya Pak, hanya cabut dia orang, iya kan? Nggak terasa. Sudah salat beliau tanya, nggak ada panah lagi di bokong saya? Ya sudah kami cabut. Kapan itu? Ketika Anda membaca tahiyat terakhir. Berapa khusyuknya salat Ali itu. Ambo Pak, kambu ya di orang wa ili mudia pai mengaji. Kalau enggo rangi nyo gigi itu terasa demo. Iya kan? Jadi walaupun kita tidak sekhusyuk Ali, jangan dijadikan itu untuk tidak salat. Bang kau tidak salat Pak, payah ambo khusyuk, percuma saya ambo salat. Usaha kita ketika hati kita diputar oleh iblis, berusaha kita kepada Allah, itu tandanya Allah memeluk kita kembali. Iya kan? Sama yo anak beraja berjalan bu, jatuhnya kumuh celananya, lai berang ibu kayaknya. Indah ibu betuan tangan ibu. Ta nyok aja dia anak tu selangkah. Aman cali awak terseok-seok tu nyo gembira. Cuy tuju Allah melihat awak. Tapi jangan ditaruhan karangan iblis tu melaki salam. Dari sudah takbir ibu, lai kusuk takbir tu malah bapiciang ibu. Lama coba Al-Fatihah takana pacar lamu ibu. Ibu bayangan sadonya sampai assalamualaikum atau ndak salat. Sampai assalamualaikum inyo senang tekana dalam salat tu. Ndak cie yo pangana ka Allah. Tapi ketika hati kita kepadanya, kemudian kita ingat ini salah, kita kembali kepada Allah, berarti seperti anak yang tertatih-tatih berjalan tadi, dibegitukan tangan oleh ibunya. Akhirnya dia sampai. Iya kan? Salat itu innaha lakabiratun illa alal khashiin. Salat itu berat mengerjakannya kecuali bagi orang yang khusyuk. Asalkan kita kembali kepada Allah dalam salat itu, walau mulanya kita tergoda dengan bisikan iblis, tapi kita tutup dengan ingat kepada Allah. Allah berarti bapak-bapak kaum muslimin tidak menyia-nyiakan salat kita itu. Kenapa ini yang sangat penting? Pak, saya yakin semua ini ada berinfak kita. Sebentar ini jalan kota infak kan? Ada bapak berinfak. Sebelum ini mungkin saya rasa hari Jumat salat berjamaah kapan saja. Kalau orang Islam ini tidak mau berinfak Pak, tidak mungkin masjid ini siap. Kalau orang Islam tidak mau berinfak, tidak mungkin ada rumah tahfiz. Kalau orang Islam tidak mau berinfak, tidak akan ada panti asuhan. Kalau orang tidak mau berinfak, tidak akan ada sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi. Siapa yang ada itu? Organisasi Muhammadiyah. Ada rumah sakit, ada toko. Muhammadiyah itu Pak, kalau masjidnya dekat yang ramai, di bawahnya tokonya itu lantai pertama. Ya, yang kedua tempat salat. Makanya mereka bisa semuanya membuat rumah sakit, perguruan tinggi. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak. Ndak samo jo sebagian, ambo ndak menuduh sadonya dah. Bu, boleh ambo bertanya ke ibu-ibu.
dalam bahasa Indonesia disebut orang nyamuk. Ada namanya Anopheles, ada Tropica. Itu nyamuk yang berbahaya, bisa demam berdarah. Ibu, di kampung Ambo di Baso, Kabupaten Agam, nyamuk itu namanya rangi. Namanya makan apa? Darah awak. Tapi coba ibu picik nyamuk tu, kan keluar darahnya tu, cium. Itu darahnya tak busuk. Baru kau itu tu buya, inyo minta darah kau dulu sebelum nak gigi. Apabila nyo minta ustaz, kan nyo ketelinga mendekik lo kan, ngang, iya bitunya. Ya, lagi tahu ibu bahasanya tu, kak uni. Paru yang bola apa? Paru yang bukan keteknya, ndak sekadang paru Ustaz Istawardina dok. Ambo ambil seketek darah uni koyo. Atau kan ndak busuk nyonya diminta. Lai tegana di ibu di kampung Kapindiang. Lai. Atu nyenggok di banta di kasur di kurisi rotan. Makanannya darah awaknya tu. Bayi tu awak bagolek di kasur ndak ada awak langsung nyo gigi. Api cik lah Kapindiang tu, darahnya busuk. Sebab itu nyoman cilok. Jadi orang korupsi gua kaum Kapindiang dia kira. Sekarang kita lanjutkan Pak. Yang disebut fenomenal. Apa itu fenomenal? Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Isa. Beliau itu salat, tapi salatnya tidak dijemput ke langit. Itu yang fenomenal. Belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Berapapun salehnya seorang kiai, tuan guru, ustadz di akhir zaman ini, tidak akan ada lagi dimi'ratkan oleh Allah. Cuma dia yang berusaha mi'rat. Apa itu? As-salatu mi'rajul lil mu'minin. Salat yang khusyuk itulah mi'rat bagi orang mukmin. Kenapa? Karena dia dialog langsung. Pak, Bapak sudah pergi haji, sudah haji. Kemudian orang tua kita, ibu lah dulu yang utama. Karena banyak anaknya dulu mendidik anak, belum sempat dia berhaji. Kemudian pulang dari haji, bapak mendaftar lagi. 6 tahun kemudian keluar nomor. Ya Allah, saya akan kembali ke tanah suci, membadalkan ibu saya. Nanti tanggal 8 Zulhijjah di hotel. Kalau kita akan pergi haji, mikat itu kan di hotel. Di hotel tempat kita tinggal, ya kan? Kalau kita baru tiba di sana umrah, kalau kita dari sini mikatnya di Jeddah kalau kita ke Mekah. Kalau kita ke Madinah 9 hari di sana, mikatnya di Bir Ali. Ketika 8 Zulhijjah akan berangkat ke Arafah, labbaik Allahumma hajja li ummi samsinar. Ya kan? Lillahi ta'ala. Ini saya menemui engkau kali yang kedua ya Allah, untuk menghajikan ummi ibu saya Samsinar karena engkau ya Allah. Boleh enggak? Boleh, syaratnya anaknya sudah haji sebelumnya. Sekarang kita di sini tabligh akbar. Ada tadi jamaah Bu yang ingin berangkat sama dengan ibu di sini. Tapi ketika orang akan salat maghrib tadi, tiba telepon, anaknya sakit parah di Jambi mendadak. Jadi dia mau ke sana. Sedangkan infak sudah dimasukkan ke dalam amplop. Apa kata ibu tadi? Bu, saya tidak jadi pergi, anak saya sakit di Jambi. Ini tolong berikan amplop berisi uang ini kepada panitia tabligh akbar. Boleh enggak? Dikirim. Boleh? Boleh. Ya kan? Kemudian besok hari puasa Ramadan. Ada orang tua ibu sudah berumur 97 tahun.
3 tahun lagi 100. Dia tidak mampu berpuasa lagi, sudah lemah dan dia sudah pikun. Ibu bayarkan fidyahnya, boleh enggak? Boleh. Ibu letih dari pasar, tertidur di atas kursi sudah salat maghrib. Sebelum ibu tertidur, ibu mengecek ke suami, dah, iyo dia ambo latih wana lalu sudah maghrib kok, udah gantian ambo salat isya kok deh, lihat. Itu dia istimewanya salat itu. Salat itu tidak boleh disuruh orang lain menggantikan, ya kan? Harus kita. Karena apa? Karena Nabi yang menjawab apa yang disampaikan Allah, tidak ada ikut Jibril, ya kan? Apa kata Nabi memuji Allah di atas langit itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Kapan ibu baca itu? Ketika salat. Dalam berdiri atau dalam bersimpuh? Bersimpuh. Sesudah baca sujud dulu pertama, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, iya kan? Bersimpuh. Itu namanya kalau di Jawa orang seperti itu kepada ibu dan ayahnya sungkem. Dia bersimpuh, beransur-ansur lututnya itu berjalan. Apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Apa jawab kata Allah? Menjawab Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa artinya itu, Bu? Selamatlah engkau wahai Nabi. Ada kita ikut di sana? Enggak, yang disuruh selamat oleh Allah siapa? Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Enggak ada kita ikut di sana. Tapi Nabi itu karena cinta kepada orang mukmin di Tebo, cinta kepada orang mukmin di Sorolangun, cinta kepada orang mukmin di Muaro Bungo, cinta kepada orang mukmin di Merangin Bangko, cinta kepada orang mukmin di Sungai Penuh. Semuanya itu provinsi Jam. Saya besarkan lagi karena cintanya Nabi kepada seluruh orang mukmin yang ada di jagat raya ini di dunia. Maka Nabi menjawab, bukan selamat untuk saya, assalamu alaina, keselamatan atas kami, tabau wa na tabau wa ala ibadillahis. Itu yang kita baca setiap salat sampai sekarang. Coba ibu renungkan, suami ibu yang tidak salat, kapan dia baca itu? Kapan dia berkomunikasi dengan Allah? Sedangkan yang diminum air Allah, yang dimakan nasi Allah, oksigen yang dihirup oksigen Allah, tapi Allah tidak disembah. Nah, jadi satu peringatan ke peringatan yang lain itu, Pak, bertambah dalam pemahaman kita beragama ini. Jangan seperti orang senam. Bu, ibu pernah enggak senam? Kalau sudah senam kita setengah jam keluar enggak keringat? Basah enggak baju? Kalau ketiak enggak diagi resona, amihnya enggak? Iyo, ketiak amih paluh keluar angok sasak, tapi langkah sinan saya. Enggak ada bergerak maju, jalan di tempat. Tidak ada gunanya kita memperingati kajian-kajian setiap tahun kalau tidak ada perubahan kita kepada yang baik. Ya enggak? Kalau dulu terbiasa salat di rumah, setelah mi'raj salatlah berjamaah ke masjid. Untuk apa masjid seindah ini kita bikin kalau sama dengan kuburan? Kuburan pakai keramik enggak? Iya, tapi tidak ada kegiatan di sana. Kalau malam sunyi mencekam, takut awak lalu ke sana. Jadi harus ada perubahan. Pak, apa adonan orang Pariaman? Banyak lagi kan?
Di Pariaman tu ada orang maja baru baca min. Nyo latih baru ko memakai camin. Kacau pencaliak bantu di dalam cermin. Cermin. Bisa baru tu itu. Nyo putar lo kemari balik. Saya bertanya kepada orang itu, Pak, lara lamonyo baru ko pandai baca min. Oh lah biar gak 3 tahun Pak. Lah ada perubahan. Agak lah Pak tu. Dah ada perubahan lo Pak. Baru lah namanya. Ya kan? Jadi setiap kita memperingati hari-hari besar Islam, tidak ada kemajuan yang signifikan untuk lebih taat kepada Allah atau sama saja baru baca min. Lain terangah ibu tu. Harus maju ya. Kalau ibu dulu agak agak suka melawan suami. Suami itu berdosa kalau dilawanmu. Kalau dia betul, jangan dilawan. Ustaz, suami kok kasar, sabawa. Ya sekali setunya. Kombo mau contohan kan ada ya bu. Misalnya kami sakit terjadi crash, ya ibu. Ibu kamu ndak menyapu agak seminggu ke bu. Ambo tak tahan situ. 2 hari saya mau gelitik dan mau cium kudunya. Maafkan udah ya cu. Awi itu mau, ya kan? Dah lantai yang anu ndak disapu-sapu bini tu. Ya kan? Ini ambo ndak menyapu gak sepikan. Pian mau gaduh, akhirnya nyo galak, saya nyo galak piciang. Sampai anak 5. Ini Bu. Suami kami agak kasar Ustaz. Nyo kecum itu apa kau itu keciknya ke kami adi jawe senjan apa angkanya apa lah meninggal dah jenuda sabui jo berusuh awak itu jawabnya amak kau je amak pergi beralik baru dah ko ado pasan nuda awak sampai meko pandi kau ambo yo la PSD nyo udah le sarjana aja lah ambo dah gilo kau yo malang na udah dapat bini gilo tu ba alai inyo dikecil malang ya. Kalau dipertemukan marah sama marah hancur broken ya kan dia terkait semua. Saya dengan Pak Basir ini bekerja di PT Semen Padang. Di PT Semen Padang itu kesejahteraan lumayan tapi sebagian suami ketika uang ada parangenya bertambah lo. Anyo kaduan dek bininya. Saya lihat bapak dan ibu rumah tangga yang rusak itu sampai kita diskusi dengan orang pengadilan agama dapat dipastikan kalau suaminya ndak salat, istrinya ndak salat. Istri yang berselingkuh itu tidak salat Pak. Iya kan? Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi salat inilah yang menjadikan orang inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang bersungguh-sungguh itulah yang menjadikan orang mau meninggalkan yang keji dan yang munkar. Nah, untuk itu harus ada perubahan yang baik setelah kita mengadakan tabligh akbar ini. Sebab apa? Yatba'ul mait fi qabrihi salasun. Yang mengiringi mayat ke kubur 3. Pertama apa? Ahluhu. Keluarganya, teman, kawan, sahabat, orang sekantu, suami, istri, anak ipar bisan. Itu disebut ahluhu. Yang kedua maluhu, hartanya. Kalau si mayat yang mati tadi
Ada pakai mobil, dibawa orang mobilnya ke kubur, mengantar orang, bukan membawa mayat. Yang membawa mayat ambulan. Yang ketiga, amaluhu, amalnya. Setelah mayat selesai dikubur, fayarji'u isnani, kembali pulang dua. Apa yang kembali itu? Ahluhu, keluarganya, teman-temannya tadi. Wa maluhu, orang pai ke kubur tu kan dia leh jojo kasur, dia ten apa tandu tu. Tapi lai di kubur orang sama jo kasur tu. Kasur buruk na lahariang tu nya bawa pulang le. Itu termasuk harta. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang tinggal bersama orang yang telah dikuburkan tadi satu. Apa yang wahid itu? Amaluhu, amalnya. Keluarganya, hartanya pulang kembali. Pertanyaan saya, sudah berapa kita mempersiapkan diri, amal kita untuk dibawa meninggal? Meninggal itu tidak perlu di mana kita dikuburkan. Yang penting apa persiapan kita untuk masuk kubur. Sebab dikubur lama dari di dunia ini. Nabi Muhammad umurnya 63, dikubur sudah 1400 tahun. Untung saja dia Nabi. 1400 tahun karena azab Pak. Di dunia umur 60-nya. Jadi dunia ini memang sebentar, maka disebab oleh Allah, dinamakan oleh Allah permainan. Maka jadilah kita pemain yang baik. Orang bermain itu bukan ditentukan di garis start, tapi di garis finish. Di sana nampak kemenangan. Bu, oh bu, ada ndak di tebo ko orang kematian istrinya mati lu, menangisnya, ada? Lai, menangisnya. Tapi lain semuanya membuat di kubur tu nyobuat pondok-pondok ketek untuk lalu seorang saya nyunian bininya kat 3 bulan nala mati tu sinan lemon. Indah. Kebanyakan di Padang nanyo Bali selang air. Nyo sambuan ke kamar WC. Atau tiok pagi nyo siram kubur ko jo air. Lah setahun nyo siramnya. Cek tetangga sayang napa ko kawininya na mati ko nyo siram kubur taruh je. Orang tak tahu dah kira janji je bininya ko kalau adinda sudah meninggal kapan udah boleh mencari ganti. Kalau lah tumbuh rumput kat sajangka di kubur ko dah je. Tunggu nyo siram taruh supaya rumput itu capek ting. Ibu jangan percaya na je laki ibu kan. Ya kan? 1 tahun sudah kematian bini lah, tanya lagi nyo. Iya kan? Jadi siapa yang kita cari kasih sayangnya? Allah. Bagaimana mencari kasih sayang Allah? Dengan mendirikan apa gunanya salat? As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Jadi orang yang tidak salat, tidak ada anak kunci surga di tangannya. Kapan dia bisa masuk? Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita mengulang sejarah Nabi menerima perintah salat. Kita renungkan ini untuk diamalkan. Kita harus bertambah baik. Yang umur kita pasti berkurang. Dan setiap saat kita melangkah ke pintu kubur. Lado tando-tandonya Ustaz, alah gigi lagu gue, jange lah kandue, salemo lah tabu due, makanlah cok bubue, sudah tu masuk ke dalam Ibu dan bapak, kalau ada yang salah yang saya ingatkan tadi, itu kesalahan semata dari saya. Kalau benar itu ajaran Allah dan Rasul. Atiullah wa atiur rasul. Saya doakan jamaah yang datang malam ini masuk surga semuanya. Mari kita doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwaba min kulli khair wa abwabal quwwati wa abwabal rizqi wa abwabal ni'mati wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha agung, pada malam hari ini di Masjid Jami' As-Sa'adah Kota Muaro Tebo, ya Allah, kami berduyun-duyun datang ke masjid menyambungkan silaturahmi, membangun jembatan hati dalam rangka mengingat kami semuanya akan kembali kepada Engkau. Tentu saja kami berharap sebelum kami kembali, kesalahan kami mohon ampun kepada Engkau. Baik kesalahan yang tidak kami sengaja apa yang disengaja. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Berilah beliau kasih sayang sebagaimana beliau mengasihi sayangi kami ketika kami kecil. Yang beliau tidak mengenal lelah, siang dan malam membanting tulang, memeras keringat agar kami menjadi manusia yang berilmu. Bangunkanlah di kubur beliau, ya Allah, raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan orang tua kami yang telah meninggal di dalam surga-Mu, ya Allah, beserta nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak yang berhasil guna dan berdaya guna untuk Islam, bangsa dan negara kami. Jadikanlah anak kami taat dan patuh kepada Islam, ya Allah, selalu menyembah Engkau setiap hari, mendirikan salat, dan hindarkanlah anak kami dari narkoba, hindarkan anak-anak kami dari LGBT, hindarkan anak-anak kami dari judi online, dan hindarkan anak-anak kami dari perzinaan. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah wa syarrud dunya wa syarrul akhirah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma akhtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bi ahsanil khatimah. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin, waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Boleh mau berpantun cik bu? Di mana letak jalan Katalua dake pasar Padang Luar, Sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui airnya jani. Di mana tadi pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah bola peh ibu-ibu apa-apa juati nan suko jo muko nan jani. Pulang lah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.